Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan syukur dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang betul-betul dibangun di atas ilmu dan keikhlasan. Syukur yang betul-betul dari hati yang paling dalam, karena kita mengetahui tidak ada yang kita miliki daripada kenikmatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak juga kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya kelak, yang kita memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membaca sebuah kitab yang Masya Allah memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang di situ beliau memberikan bab-bab yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita, yang bab itu sangat sesuai dengan realita dan merupakan petunjuk bagi kita, solusi bagi sebuah permasalahan, inti dari sebuah kehidupan, yang mana beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan setiap pada babnya itu adalah dalil dari Al-Quran. Kemudian setelahnya beliau mendatangkan apa? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila masih ada tempat atau perlu dijabarkan, biasanya beliau mengambil ucapan dari salafus saleh, dari para ulama, seperti itu. Nah, kita kemarin sudah membaca bab yang ke-11, yaitu mujahadah. Bab mujahadah. Kita sudah jelaskan kemarin, mujahadah adalah badlul juhdi, mencurahkan seluruh potensi diri li islahi nafsihi wa ghairihi, untuk apa? Memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Itu adalah apa? Mujahadah. Jadi kita betul-betul mencurahkan apapun yang kita miliki untuk memperbaiki diri kita, untuk agar lebih baik, dan memperbaiki orang lain agar orang lain juga lebih baik. Yang punya dengan ilmu, yang punya dengan harta, yang punya dengan kekuasaan. Pokoknya seluruh potensi yang kita miliki kita kerahkan untuk apa? Memperbaiki diri kita, atau agar hidup kita lebih baik, dan juga memperbaiki orang lain, atau agar orang lain hidupnya lebih baik. Nah, yang kemarin sudah disampaikan, islahun nafs, memperbaiki diri dengan apa kemarin? Ilmu dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun islahul khair, islahul akharin, memperbaiki orang lain atau agar orang lain lebih baik dengan apa? Dakwah. Nah, kita sekarang membaca apa yang ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala. Penulis Al-Imam An-Nawawi, beliau
setelah menulis bab al-mujahadah, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 5 ayat atau 6 ayat yang akan dibawakan oleh beliau. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, yaitu ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mujahadah fina, yang bersungguh-sungguh, fina fillah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di sini, yaitu memberitahukan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang betul-betul dia bermujahadah, mengeluarkan seluruh potensi yang ia miliki fina, untuk kepada kami, yaitu untuk apa? Taat dengan ikhlas, untuk melakukan amal soleh, ketaatan, peribadatan dengan ikhlas. Dia betul-betul berusaha memperbaiki diri agar sampai kepada keridhaan Allah, fi mardhatillah. Dengan ikhlas seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan mereka hidayah taufik berupa jalan-jalannya. Itu jalan-jalan yang saya menyampaikan kepada apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan yang menyampaikan kepada fina tadi, fillah tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi barakallahu fikum, dalam firman ini ada beberapa faedah, banyak sekali faedah. Di antara faedahnya adalah apa? Orang yang bersungguh-sungguh itu pasti, bukan insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kepastian, yaitu dengan menggunakan 2 taukid. Kalau dalam bahasa Arab nanti ada 2 taukid, ada 2 penekanan. Yang pertama adalah lam taukid la. Kalau ini makanya ini, masya Allah ya, antum baca salah mad, salah panjang satu saja, salahnya fatal sejauh-jauhnya. Kalau antum baca pendek, lanahdiyannahum, lanya pendek, 1 harokat, lanahdiyannahum, itu artinya sungguh-sungguh akan kami berikan kepada mereka, itu artinya. Tapi kalau antum baca lanahdiyannahum, antum baca 2 harokat, artinya itu sungguh kami tidak akan pernah memberikan kepada mereka hidayah. Jauh atau tidak? Bukan jauh lagi, timur dan barat itu. Makanya barakallahu fikum, baca Al-Quran itu harus dengan ilmu, harus dengan apa? Tajwidnya, harus dengan tahsinnya. Hati-hati. Beda dengan bahasa Indonesia. Antum bilang bisa, artinya bisa dapat. Antum bilang bisa, artinya apa? Ya bisa dapat. Antum baca bisa mangkat atau ora? Bisa. Bisa mangkat atau ora? Bisa. Bisa mangkat atau ora? Bisa. Itu tetap artinya apa? Sama. Itu apa? Bisa. Antum baca la dengan la, itu sungguh artinya seperti langit dengan bumi. Jauh sekali. Lanahdiyannahum, lanya itu berarti apa? Sungguh pasti akan kami berikan kepada mereka hidayah subulana, jalan-jalan kami. Antum baca la itu artinya tidak atau jangan. Lanahdiyannahum artinya kami tidak akan pernah, karena ada nun tokinya itu tadi, artinya jadi
kami tidak akan pernah memberikan kepadanya hidayah jalan-jalan kami. Subhanallah. Jauh tidak? Jauh sekali. Makanya barakallahu fikum. Belajar membaca Al-Qur'an dengan benar. Nah, jadi itu dari segi bahasaan ya. Disuruh saya maca Quran lah, bok aku salah, lebih dosa maning. Jadi anggar maca salah bahaya banget. Seperti langit dengan bumi. Suka orang maca sih orang dosa kepriwe, justru orang maca semakin dosa karena tidak dapat petunjuk. Nah, ada banyak faedah dalam firman ini, yaitu surat Al-Ankabut ayat 29 ini. Diantaranya kita diperintahkan untuk mujahadah, untuk betul-betul bersungguh-sungguh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki. Belajar itu perlu meluangkan waktu. Belajar itu perlu menempuh jarak. Belajar itu perlu pikiran. Belajar itu perlu mencatat. Belajar itu baru belajar saja sudah luar biasa. Harus kita mencurahkan potensi yang kita miliki. Belum lagi beramal, belum lagi berdakwah dan yang lainnya. Itu. Jadi ada perintah kita untuk betul-betul mujahadah. Mencurahkan seluruh potensi untuk sampai kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Yang faedah yang kedua, pasti orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk betul-betul mendapatkan ridho Allah. Misalnya kita keluar dari pekerjaan yang haram seperti itu ya. Karena kita bersungguh-sungguh mau keluar dari pekerjaan haram untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan-jalannya. Itu faedah yang kedua. Pasti sudah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua penekanan minimalnya di situ. Yang pertama lam tokid, la yang pendek tadi. Yang kedua adalah nun tokid, la yahdiyanna. Ada nunnya itu. Harusnya cuma yahdihim, itu harusnya seperti itu. Tapi di situ ada nun tokidnya. Bahkan di situ nun tokidnya pakai nun tokid sakilah. Nun tokid sakilah itu yang ditasjid. Itu menunjukkan lebih lagi. Berarti apa? Pasti sudah kami akan berikan kepada mereka subulana. Jalan-jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah. Mereka keluar dari riba. Betul-betul karena pengen mencari ridho Allah SWT. Yakin Allah akan berikan jalan yang dengan itu dia sampai kepada Allah. Dia betul-betul kepengen bisa baca kitab, betul-betul bersungguh-sungguh. Dia datang menyiapkan waktu, menempuh perjalanan dan yang lainnya, betul-betul belajar. Lanahdiyannahum subulana. Pasti sudah, itu pasti. Berarti kalau kita betul-betul mau menuju kepengen ke surganya Allah, lanahdiyannahum subulana. Kalau betul-betul kita bersungguh-sungguh, ikhlas bukan karena apapun, pasti kita sampai. Yang bicara bukan saya. Ini adalah firman-Nya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan mentalitas yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kaum muslimin itu seperti itu. Masalahnya adalah pada diri kaum muslimin sendiri. Ngaji bebe, sembahyang bebe, pahal bebe, kok kepengennya uripe kepenak, ongkang-ongkang, matine husnul khotimah, mlebune surga. Subhanallah. Itu gambarnya sekarang. Barakallahu fikum. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang ihsan, orang-orang yang mau berbuat berbuat baik untuk dirinya tadi dan juga berbuat baik untuk orang lain.
Dalam apa? Bukan berarti bersama dengan orang yang berbuat baik, bukan zatnya. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak mungkin akan bersama dengan makhluk. La ma'al muhsinin, sungguh Allah pasti dengan mereka. Dengan apanya? Dengan taufiknya. Yaitu diberikan apa? Kemudahan untuk melakukan tadi. Dia betul-betul keluar misalnya dari pekerjaan yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka innallaha la ma'al muhsinin. Ini ada dua lagi nih. Inna itu artinya sungguh. La-nya pendek lagi tadi kan? Berarti tokit lagi kan? Innallaha, sungguh Allah itu bersama dengan orang-orang yang mau berbuat baik. Berarti apa? Pasti Allah akan memudahkan jalannya. Diberikan taufik, diberikan pertolongan, diberikan penjagaan. Itu pasti itu. Itu pasti. Yang bilang Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penekanan tadi, dengan berbagai macam taukid penekanan. Sungguh itu. Sungguh-sungguh bakal itu. Karena di situ ada beberapa penekanan. Jadi itu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita barakallahu fikum mau berhijrah dari kejahiliahan kita dulu, kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kehidupan kelam kita dulu, dari lingkungan yang kelam dulu, dari harta-harta yang haram dulu, dari apapun yang kita mau fillah menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti sudah, nggak usah khawatir. Kalau saya nggak kerja di sini nanti bagaimana? Subhanallah. Nggak usah khawatir. Kalau saya dikeluarkan bagaimana? Kalau saya ini, kalau saya itu, nggak usah kalau ini, kalau itu. Allah Subhanahu wa taala lama al-muhsinin. Sungguh pasti akan senantiasa bersama orang-orang yang ihsan, orang yang mau berbuat baik. Pasti. Apanya? Zatnya? Tidak. Tapi apa? Taufiknya. Tapi apa? Aun pertolongannya. Tapi apa? Al-hifdz penjagaannya. Tapi apa? Ilmunya. Seperti itu. Barakallahu. Nah, ini ayat yang pertama, ada perintah untuk kita betul-betul mujahadah. Dan pasti Allah akan memberikan solusi, akan selalu menolong. Itu pasti itu. Enggak perlu takut. Enggak perlu takut tatkala kita melakukan syariat. Justru kita akan selalu dimudahkan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti itu. Karena banyak orang yang tidak ragu dengan keislaman, dengan syariat Islam dan yang lainnya, tapi ragu dengan ini, ragu dengan taufiknya tadi, ragu dengan pertolongannya tadi, ragu dengan rizkinya tadi, ya tidak? Tahu yang namanya apa? Salat itu wajib, belajar itu wajib, khamr itu haram, judi itu haram, riba itu haram, seperti itu. Tapi kadang, seperti itu kan? Sembayang baik, ngaji baik, priwe ya, kan? Nah, artinya orang nganggo dukun kok ora laris. Seperti itu. Misalnya seperti itu. Pasti laris, pasti sudah yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, ibadahilah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Yakin itu kan pasti ya bahasa Indonesianya kan. Padahal al-yakin dalam firman ini apa? Al-maut, yaitu kematian. Kenapa? Kematian disebut sebagai sesuatu yang yakin. Ini penting sekali ikhwan, barakallahu fikum. Mati itu sesuatu yang pasti, ya tidak? Kemarin ada tetangga kita yang meninggal.
dulu keluarga kita sudah ada yang meninggal. Pasti tidak kematian itu. Yakin kan? Sementara kayanya kita di masa depan, status sosial yang tinggi di masa besok, atau sampainya kita pada usia 60 tahun, itu yakin tidak? Ada yang yakin? Tidak ada yang yakin. Bisa iya, tapi enggak juga bisa, ya kan? Bukan sesuatu yang kepasti, bukan sesuatu yang pasti, ya tidak? Bisa kita hidup sampai 70 tahun, bisa insya Allah. Tapi bisa juga kita tidak sampai 70 tahun. Tapi kita mati itu apa? Pasti. Bisa kita hafid Quran, bisa. Bisa juga kita nggak hafid Quran, ya tidak? Tapi bisa kita mati, pasti. Segala sesuatu di dunia ini, itu semuanya hanya kemungkinan, yang pasti hanya satu, yaitu apa? Mati. Ya tidak? Bisa besok nggak makan, miskin, ya bisa. Bisa besok turah, goli dunia ini mambrah-mambrah, bisa juga. Tapi yang pasti adalah, pasti kita adalah apa? Mati. Coba, berapa banyak orang yang apa? Mati-matian mengejar sesuatu yang tidak pasti. Tapi dia lalai dari sesuatu yang sudah pasti. Kebalik tidak. Dene urung sembahyang Mas ngolah. Aku kebutuhannya isi akeh. Isi nomi iki lah. Harus 40 tak insyaallah aku tobat. 40 tahun. Yakin sampai 40 tahun? Tidak yakin. Bisa sampai 40 tahun? Ya bisa juga. Tapi bisa juga enggak sampai 40 tahun. Wis 40 tahun deling namanya ngurus kita. Lagi jan alhamdulillah saya berkembang banget. Pokoknya 9 tahun lah. Seperti itu. Terus diulur-ulur, akhirnya mati orang sembahyang-sembahyang. Mati orang tahu ngaji, mati orang yang maca Quran. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kowe nek mending cita-cita duniawine tercapai. Lah anggar ora tercapai, bisa kan? Enggak tercapai bisa tidak? Bisa. Bisa tercapai bisa. Bisa juga, iya kan? Tapi bisa juga enggak tercapai kan? Wis nguber-uber oroli mati. Makanya saya punya guru dulu di SMA 2 itu namanya rahimahullah, lupa. Tahu-tahu sudah tidak tahu. Itu guyonannya beliau itu. Tahu-tahu kita sudah tidak tahu. Jadi tahu-tahu tahunya kita sudah tidak tahu lagi. Sudah tidak tahu kita sedang di mana ini. Itu sudah mati. Dan itu sudah pasti. Sudah pasti situ. Mau dalil apapun orang pasti mati. Tapi enggak ada satupun dalil yang bisa menjamin anak kita besok kaya. Atau enggak ada satupun kekhawatiran yang perlu kita khawatirkan anak kita besok miskin. Enggak ada. Ya kan? Karena itu sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu pasti sudah. Siapa saja yang bersungguh-sungguh ke jalan kami, keridhaan kami, pasti kami berikan kepadanya jalan-jalannya itu yang menyampaikan kepada keridhaan kami tadi. Seperti itu pasti. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian, sesuatu yang yakin. Berarti di sini ada kewajiban kita untuk apa? Kewajiban kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan beribadah kita? Sampai 70 tahun? Tidak, sampai kematian. Berat tidak? Berat. Suaya adan kadang ngisi pada macul, dagang dan yang lainnya. Iya tidak? Gue isi mending, keri, isi sembahyang. Sing blas, budek. Anak dan anak orang sampai berak rungu. Berat memang. Makanya kalau Allah SWT telah
membukakan pada kita pintu hati, pintu hidayah tadi, maka kita harus betul-betul mujahadah. Ya tidak? Mujahadah. Beribadah itu berat kalau kita enggak meluangkan seluruh potensi yang kita miliki untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kita bisa lalai, bisa kembali ke jalan yang dulu lagi. Ya tidak? Banyak loh orang yang dulu sudah Masya Allah, sudah multazim, sudah bersungguh-sungguh, berusaha di atas ketaatan seperti itu. Akhirnya apa? Lepas. Kenapa? Karena dia nggak mau menjaga hidayah tadi. Hidayah itu harus dijaga dengan apa? Dengan ilmu. Dan dia sudah mulai nggak mau ke majelis taklim. Dia sudah balik maning. Sudah memakai hijab menutup aurat, Masya Allah. Dilepas hijabnya. Ada kan? Dan na'udzubillah, sampai na'udzubillah ada yang melepas akidah. Na'udzubillah. Ya tidak? Makanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu mujahadah. Dan itu terus menerus. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Barakallahu fikum. Susah ngresulah, seneng kelalen. Iya, Bro. Ayo ngaji. Lah, mana aku di situ. Kok ngerti deh, aku sih ekonomi ini morat-marit banget. Iya kan? Pas lagi apa? Dibukakna pintu-pintu rezeki. Ngerti deh, Bu. Aku sibuk ora umum. Lah, dagang iki kudu masak nasi pirang ton, misalnya. Sibuk banget, gitu kan? Mie ayamnya aku sih gawene aku sedacin sejina ya misalnya. Ya Mas Afan ya. Misal seperti itu. Lagi susah jere itu cek apa? Nah, orang ngerti begini morat-marit banget tuh iki. Wis lagi kepenak, malah apa? Lah terus kapan? Makanya barakallahu fikum, kita harus mujahadatun nafs. Kita harus apa? Harus bersungguh-sungguh kepada diri sendiri untuk apa? Menjaga di atas ketaatan. Kalau enggak, ya tadi dunia itu nikmat, dunia itu melalaikan. Seperti itu. Subhanallah. Barakallahu. Nah, kemudian yang ketiga, Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkurisma rabbika wadabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu. Wadabattal ilaihi tabtila, dan kosongkan hatimu dari seluruh makhluk. Hanya ilaihi, hanya kepada Allah, isilah hanya kepada Allah semata, tabtila, dengan sungguh-sungguh. Ada dua penggalan di sini ya. Wadhkurisma rabbik. Sebutlah, ingatlah, zikirlah nama-nama dengan nama Tuhanmu. Jadi kita diingatkan untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, karena mujahadah itu perlu selalu kita mengingat Allah. Kalau kita enggak ingat Allah, nanti kita akan apa? Melempem lagi. Ya tidak? Karena tadi dunia itu Masya Allah hijau, manis, ranum. Banyak sekali orang-orang yang tertipu di sana. Banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karena itu apa? Sebut, zikir, ingat selalu Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah bisa dengan hati kita. Yaitu dengan apa? Ya, dengan semuanya. Lihat apapun kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Qur'an misalnya, kita ingat Allah, subhanallah, ini adalah firman-Nya. Kita lihat jari kita, subhanallah, ini adalah nikmatnya. Kita lihat hewan, Masya Allah, itu adalah ciptaannya. Kita lihat gunung, hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat amr, apa amr? Anggur merah, itu adalah apa? Nikmat Allah atau larangan Allah? Larangan Allah. Wis kok bilang nikmat, nikmat Allah. Naudzubillah. Itu larangan Allah. Jadi sampai pun pada yang maksiat kita ingatnya siapa? Allah. Tapi ingatnya apa? Itu adalah larangannya Allah. Itu hati kalau sampai seperti itu, Masya Allah.
Jadi semua yang ia lihat adalah Allah, bukan Allah itu dalam seluruh makhluk atau manunggaling kawula Gusti. Naudzubillah, sesat itu. Tapi apa? Semua itu ada ayat Allah, ada sesuatu yang menunjukkan akan Allah. Tatkala itu nikmat, kita menjadi apa? Bersyukur dan menetapkannya kepada Allah. Tatkala itu adalah larangan dan ujian, kita ingat untuk menjauhinya. Semua yang kita lihat adalah Allah. Itu betul. Bukan berarti itu adalah zat Allah. Naudzubillah. Maksudnya semua yang kita lihat adalah Allah adalah ayat yang menunjukkan akan Allah. Tatkala itu adalah berupa kenikmatan, keindahan dan yang lainnya, kita memuji Allah. Tatkala itu berupa larangan dan yang lainnya, kita ingat Allah sehingga kita meninggalkannya. Seperti itu. Tatkala lihat proyek 1 miliar, 1,1 miliar, ingatnya siapa? Allah. Sehingga apa? Tidak dikorupsi. Subhanallah. Nanti dilihat itu patung gitu ya, bikin patung penyu di Sukabumi 15 miliar dari karton coba. Subhanallah. Ada lagi patung gajah di Gresik itu cuma subhanallah 1 miliar atau 1,1 miliar itu tadi. Subhanallah. Itu karena kalau lihat uang yang dilihat adalah apa? Uang, kenikmatan dunia. Lihat uang yang dilihat adalah apa? Kekuasaan Allah. Itu nikmat dari Allah. Itu amanah dari Allah. Harusnya seperti itu. Lihat duit, wis matanya hijau. Seperti itu kan? Khilaf akhirnya. Tilep. Subhanallah. Patung secuil 1 miliar seperti itu. Dia orang gambar gajah seperti itu loh. Subhanallah. Ya Allah ya Rabb. Tanamkan, ingat wadhkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu, bukan kita cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan itu semata, itu betul. Zikir kepada Allah dengan lisan kita itu betul, tapi dengan hati juga. Sehingga apa yang kita lihat seluruhnya adalah ayat tentang Allah. Tanda kekuasaan Allah. Nah itu. Dan termasuk mengingat Allah adalah dengan kita apa? Mempelajari ilmu. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena ilmu itu yang akan menerangkan siapa Allah. Karena ilmu itu yang akan menerangkan hak Allah. Karena ilmu itu yang akan menerangkan ayat-ayat Allah. Baik kauniyah alam semesta ini atau syariah yaitu Al-Quran dan hadis. Itu paling penting. Jadi orang yang paling mengingat Allah adalah orang yang paling belajar tentang syariat Allah. Kalau kita mengaku mengingat Allah SWT tapi nggak pernah baca Al-Quran, itu pastikan kita tertipu. Kita adalah orang maghrur. Orang yang tertipu oleh setan. Ngaku cinta Allah, ngaku zikir Allah kepada Allah SWT, baca Quran nggak pernah. Gimana itu? Ke majlis ilmu nggak pernah. Pastikan, wallahi itu orang tertipu. Pastikan tertipu itu. Jadi itu ya. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan tabattul itu inqita. Inqita itu infisal. Infisal itu apa? Kita memutus. Memutus apa? Memutus seluruh makhluk dan kita hanya mengisi Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan berarti fisik kita itu enggak berhubungan dengan manusia, bukan. Tapi fisik iya berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita hanya diisi, hanya ingat kepada siapa? Allah. Itu. Allah perintahkan ini. Iya, wujud kita sama-sama sedang tersenyum, sama-sama sedang bermajlis ilmu, tapi yang ada selalu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inqita infisal minal khalaik. Hatinya tapi ya, hatinya betul-betul apa? Fokus hanya pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Barakallahu fiik. Berarti kalau dimaksud dengan infisal itu secara fisik, berarti kita harus semedi, harus tapa brata seperti itu. Bukan itu. Walik itu salah paham itu. Makanya dulu kan ada orang yang nyepi, ya kan? Bersemedi itu kan, subhanallah.
Allah itu nggak ada di hutan. Allah itu nggak ada di tempat semedi yang sepi, enggak. Allah itu tidak mungkin bersama makhluk. Allah itu di atas seluruh makhluk. Dan makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Allah itu di atas arsy-nya. Bukan Allah duduk di arsy, bukan. Maksudnya di atas arsy-nya. Di atas makhluk yang paling tinggi, bahkan di seluruh makhluk. Nggak mungkin Allah di gunung. Cari tempat yang sepi, kemudian meditasi, tapa brata, tawa kalong, tawa kidang, tawa bleaching, dan yang lainnya seperti itu. Sesat seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi mengosongkan diri dari makhluk, hanya mengisi Allah SWT, masa hati kita. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa orang itu qalb itu bukan hati sebenarnya, jantung itu ya. Kenapa orang jantung itu adalah alat paling vital, organ paling vital bagi manusia. Semua boleh sakit, semua anggota tubuh boleh sakit, bahkan bisa juga mati. Paru-paru mati, orang masih hidup, ya tidak? Ginjal mati, masih bisa cuci darah, ya tidak? Gigi copot, apalagi cuma gigi, itu masih hidup. Tapi kalau jantung sudah mati gimana? Mati semua. Nah, jantung itu cuma di sebelah kiri sebesar kepala manusia, ya kan? Bayangin, antum punya jantung cuma segini, arep dileboni kulkas. Maksudnya dileboni kulkas apa? Kedunyan maring kulkas. Kulkas kuwi lho dipikirna banget disik-isik. Kulkasnya dilebokna, wis pokoke seneng banget. Motornya dilebokna, atine mobilnya dilebokna, sawahnya dilebokna, umahnya dilebokna, anaknya dilebokna, bojone dilebokna, jantungan. Ya tidak. Makanya orang sekarang itu banyaknya terkena penyakit jantung. Kenapa? Karena jantung itu satu dan kecil, itu harus diisi Allah Subhanahu wa taala semata. Dimasukkan siapa? Istri, dimasukkan siapa? Anak, dimasukkan siapa? Rumah, dimasukkan apa? Mobil. Iya memang saya nggak masukkan, tapi kan dipikir banget. Iya kan? Motor ya disik-isik, subhanallah. Ya betul disik-isiknya nggak apa-apa, tapi jangan pernah dimasukkan ke dalam hati. Oprak kaprak motor baik. Ya nggak apa-apa itu, cuma jangan sampai dimasukkan ke hati, iya kan? Sawah coba, mendengar sawah mung rong sangga, sawah limang bau, dilebokna maring ati, iya kan? Blumbang, ngasih orang yang turu, bagi CCTV esi mancer bae. Arep turun dalam CCTV. Kuwi mene blumbang, urung kebon durene. Urung kandang ayame. Urung kandang bebeke. Subhanallah, bayangna jal urip kaya kepriwe. Mulane dak dikduk bae jantunge. Ya ora? Mulane akeh pada penyakit jantung. Karena apa? Nglebokna selain Allah ke dalam hati, ke dalam jantung. Ya ora kuat jantungnya. Seperti itu. Makanya kita dibilang watabattal ilaihi tabtila. Kita betul tabattul, mengosongkan hati kita dari makhluk. Hanya ada Allah Subhanahu wa taala di situ. Itu baru kita pasti tenang. Dikata Masya Allah yuk, bisnisnya lancar, sawah amba, panen api kayak. Lah titipan lah, kamu ke rumah tok. Ya kan adem ya kan. Subhanallah. Jenyo, dikata bojone ayu, umaya apik, anaknya sehat-sehat, pinter-pinter. Lah mungkin itu amanah mbok lah. Yo yang kamu berusaha bimbing, berusaha didik, berusaha nafkahi. Seperti itu aja, sesimpel itu. Iya kan? Itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Paringane Gusti Allah lah. Subhanallah. Apa-apa dilebokna, nang ati akhirnya apa? Stres. Jantungan. Itu yang punya penyakit jantung lemah, jantungnya dak diguk. Kuwi anu kaken mikirna perkara dunia. Kan ada pikiran teman. Kok jadi pikirno lho, ora dipikirno apa-apa iku. Akhirnya
Sing ora pahal, oh wis jamin Gusti Allah. Itu ya salah juga itu. Ora pahal sih, Pak. Lah mangsane mangannya mangan. Lah kae sawah ora ada banyune. Lah semangsane udan. Subhanallah. Lah kae mok anu tikuse akeh. Lah angger Gusti Allah kono ora tikuse ora teka ya ora teka lah. Subhanallah, gampang teman seperti itu ya. Ya memang kita nggak boleh memasukkannya itu, tapi kita harus menjaganya. Setelah kita menjaga, setelah kita mengusahakan dengan baik, aja dilebokna teman-teman, ya kan? Bahkan melalaikan enggak bisa usah lah. Yang orang anu lapek dari gubes lah rapatut. Seperti itu malah ngalah seperti itu. Tapi kita tetap berusaha yang terbaik. Terus berusaha baru nggak pernah memasukkannya ke dalam hati. Ya, jabatan lebokna selain Allah SWT ke dalam hati kita. Abot lebokna apa? Kulkas maring jan. Subhanallah. Kulkas lebokna jantung ini kebri jebol jantungnya kan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Allah SWT, Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan yang keberapa? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat firman Allah SWT yaitu surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan amal saleh sebesar biji darah berupa kebaikan, yarah, pasti dia akan melihatnya, melihat hasilnya, melihat pahalanya, melihat ganjarannya. Maksudnya di sini apa? Di sini ada mujahadah. Jangan sampai yang kecil itu menyepelekannya, ya kan? Kita betul-betul beramal, berbuat baik dari yang besar-besar sampai pun yang kecil ke kecil. Karena apa? Yang kecil itu kalau kita betul-betul apa melakukannya, yarah, pasti akan apa? Melihat. Dan lanjutannya ayatnya apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang melakukan keburukan walaupun sebiji apa? Zarah, pasti dia akan melihatnya, iya kan? Melihat apa? Ganjarannya, akibatnya, hukumannya, iya tidak? Makanya jangan sepelekan. Lah, ora apa-apa lah. Anu kayak gitu, kayak gila. Nah, seperti itu kan. Lah ora apa-apa lah, motong jenggot lah, ora apa-apa lah. Jenggot iki lah, ora apa-apa. Seperti itu. Lah ora apa-apa lah, celananya apa? Di bawah mata kaki, yang penting orang sombong. Nah, misalnya seperti itu. Banyak yang menyepelekan hal-hal yang kelihatannya sepele. Padahal apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan keburukan seberat biji zarah, pasti dia akan melihat apa? Akibat dan hukumannya. Itu. Jadi kita harus mujahadah. Dalam kebaikan, kalau masih bisa untuk melakukannya, kenapa kita tunda? Kenapa kita tidak ambil apa? Hal tersebut. Kenapa kita tidak memanfaatkannya? Begitu juga, tatkala itu suatu keburukan, cuma keburukan-keburukan yang besar, membunuh, berzina, berjudi, bukan itu. Sampai pun keburukan tadi. Numpak motor, kabeh udut. Kelihatannya sepele ya, itu bahayanya luar biasa itu. Ya tidak? Di belakangnya latune loh. Kan lagi wudhu tapi motor, itu ngeri sekali. Latune bisa apa? Kena orang lain bisa celaka itu. Anak pernah itu sampai anak terus terang kalau di jalan yang paling saya takuti kalau naik motor itu adalah di belakang orang merokok. Itu takut sekali saya. Kenapa? Mbok ngasih latune yang masih ada bambanya itu adalah ke belakang. Ya tidak? Karena pernah itu kalau lagi santai sih mending ya. Kalau orang lagi agak cepat coba bisa jatuh itu. Itu paling berbahaya itu. Kelihatannya sepele kan? Itu bisa membunuh orang. Seperti itu. Nah, dan itu akan ada yarah. Melakukan seperti itu dia pasti akan melihat apa? Akibatnya, hukumannya, dosanya, seperti itu. Barakallahu. Kemudian yang kelima, Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil ayat yang ke-20.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairau wa a'dama ajra. Wa ma tuqaddimu, dan apa saja yang engkau lakukan dari kebaikan untuk dirimu sendiri, tajiduhu indallah, pasti engkau akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan, dan itu lebih baik untuk kalian, wa a'dama ajra, dan pahalanya sangat besar. Nah, ini ada mujahadah. Mujahadah untuk apa? Untuk terus melakukan kebaikan. Karena itu untuk diri kita sendiri. Di akhirat pasti, di sisi Allah pasti kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan dari kebaikan tadi. Khairan lakum wa a'dama ajra. Lebih, itu jelas baik untuk kamu dan pahalanya sangat besar. Masya Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampai bersabda, la taftakiranna syai'an minal ma'rufat. Kamu jangan pernah menganggap kecil sedikit pun dari suatu kebaikan. Menganggap kecil suatu kebaikan. Kalau bisa lakukan. Walau antal taqiya akhaka muslim biwajhin talikin. Walaupun hanya engkau berpapasan dengan saudaramu yang muslim dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Menyenangkan seperti itu. Kan sepele, ya kan? Itu bisa jadi amalan sepele, tapi engkau akan mendapatkannya nanti di sisi Allah khairan wa a'dama ajra. Seperti itu. Ketemu jembetur, jembawut, ratu ketemu ratu apa ini Allah. Seperti itu. Ya akhirnya apa? Siap ketemu, salah apa gitu ya. Akhirnya pertemuan ini lah. Pahala kata betul apa? Abbas itu apa, bermuka masam gitu, bermuka masam terus. Orang kepenak, kata orang kepenak ketemu orang lain. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Baqarah ayat 273. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang engkau infakkan berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim. Jangan khawatir, Allah pasti tahu. Jadi mujahadah betul-betul. Mujahadah, potensi yang bisa kita infakkan walaupun orang lain tidak tahu, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah pasti mengetahui, enggak usah khawatir. Misalnya ada sampah kita singkirkan, enggak ada yang melihatnya, enggak usah khawatir. Pasti Allah akan melihat kita. Jadi bersungguh-sungguhlah. Misalnya kita memberikan nafkah kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, atau kepada siapapun, barakallahu fiik. Enggak usah khawatir. Pasti Allah apa? Akan mengetahui. Nah, jadi enggak perlu kita dicatat, enggak perlu apa? Ditulis dan yang lainnya. Maksudnya bukan enggak perlu sih. Maksudnya kalau kita tidak dicatat, kalau kita tidak disebut seperti itu, enggak usah khawatir. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.